bahwa salah satu institusi HAM terpenting adalah keluarga. Dan salah satu tempat terpenting di mana HAM, nilai HAM itu diajarkan adalah di dapur, di meja makan. Halo sahabat penyuluh di seluruh tanah air Indonesia. Apapun agama, suku, ras, dan golongan Anda, jika Anda adalah orang toleran, jangan lupa like, komen, dan subscribe video penyuluh zaman now. Bersama kita bisa. Saya sangat senang bisa berpartisipasi pada konferensi internasional ini. Saya berharap kita sebetulnya bisa bertemu langsung. Saya senang berkunjung ke Indonesia. Dan saya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Kemenkumham dan Lehman Institute atas perkenannya bagi saya untuk berpartisipasi. Saya ingin membagi perspektif saya tentang deklarasi Punta del Este, tentang deklarasi martabat manusia bagi semua di mana saja, yang diadopsi tahun 2018 untuk merayakan 70 tahun Deklarasi Universal HAM. Tahun berikutnya, pada 2000, tahun depan, tahun 2023, adalah perayaan DUHAM ke-75. Saya juga ingin menyebut beberapa proyek yang dilakukan oleh lembaga kami untuk merayakan Dirgahayu ini. Pada tahun 1948, PBB mengadopsi Deklarasi Universal HAM. Ini menjadi instrumen HAM internasional pertama yang menjadi dasar bagi revolusi HAM yang terjadi sejak akhir Perang Dunia Kedua. Martabat manusia menjadi gagasan mendasar bagi HAM. Mari kita lihat pernyataan dari Jenderal Douglas MacArthur pada saat Jepang menyerah di akhir Perang Dunia Kedua. Dia mengatakan, saya sungguh-sungguh berharap, dan memang ini adalah harapan dari semua umat manusia, bahwa dari peristiwa yang sangat dalam ini, dunia yang lebih baik akan muncul di tengah dari tumpah darah di masa lalu. Suatu dunia yang berdedikasi pada martabat manusia dan pemenuhan kebebasan, toleransi, dan keadilan. Namun ketika 18 negara yang pada saat itu menjadi anggota Komisi HAM PBB tahun 1947 mulai merumuskan deklarasi tersebut, mereka kemudian tiba pada suatu kendala kemacetan. Mereka kemudian tidak sepakat tentang apa yang harus dimasukkan. Kemudian salah satu anggota dari tim perumus, PC Cheng dari China, menyebut konsep martabat manusia. Dia mengatakan, mungkin kita bisa mulai dari situ, katanya. Ini kemudian memecah kebuntuan dan fokus pada martabat manusia, membantu proses untuk mengidentifikasi, merinci, dan mengartikulasi 30 pasal singkat yang kemudian membentuk teks final, teks akhir dari Deklarasi Universal HAM tersebut. Signifikansi martabat manusia itu nyata dari kalimat pertama. Pembukanya mengatakan, sementara pengakuan pada martabat yang melekal serta hak setara dan tak terpisah dari semua anggota kemanusiaan ini menjadi landasan bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Dan pasal pertama dari DUHAM mengatakan bahwa semua insan manusia lahir bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Mereka diberi akal dan nurani dan harus bertindak satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Jadi martabat sudah muncul di kalimat pertama dari pembukaan dan juga pada pasal pertama dari DUHAM. Pada 2018, kami berdiskusi pada waktu itu dengan Jan Figel. Dia utusan khusus Uni Eropa untuk kebebasan beragama dan keyakinan, mengenai perlunya perubahan iklim dimasukkan dalam diskursus atau wacana HAM. HAM itu sudah sangat kontroversial dan terpolitisasi, bahkan kadang dijadikan sebagai senjata. Dalam karyanya dia menemukan bahwa martabat adalah konsep yang sangat membantu dalam memulai pembicaraan, dalam membangun jembatan dan mencari kesamaan untuk mendorong kebebasan beragama dan berkeyakinan di seluruh dunia.
Selama 2018, lembaga kami bermitra dengan berbagai lembaga dan sarjana dunia menyelenggarakan 4 khusus yang fokus pada martabat manusia. Dan kami mendapatkan umpan balik yang kemudian menjadi deklarasi Punta del Este. Konferensi pertama diselenggarakan di Central European University, yang kedua di Oxford. Ketika kami melakukan program pengajaran di sana, kami fokus pada pandangan para tokoh-tokoh pendiri HAM ini mengenai martabat manusia. Orang-orang seperti Eleanor Roosevelt, P.C. Cheng, dan Charles Mellon. Kami juga mulai fokus pada berbagai cara praktis bagaimana martabat manusia ini menjadi konsep yang berguna. Pada Oktober tahun itu, simposium tahunan kami juga fokus pada martabat manusia. Semua ini memuncak pada konferensi di Punta del Este di Uruguay tahun 2018, di mana 40 sarjana ahli HAM dan pemimpin politik dari seluruh dunia berkumpul dan selama 2 hari memfinalisasi kesepakatan mengenai naskah dari deklarasi tersebut. Punta del Este memiliki signifikansi simbolis. Uruguay adalah negara sekular di belahan bumi selatan, namun dia cukup religius. Punta del Este berlokasi di titik paling timur dari Amerika Latin tersebut, dan dia terkenal atas mercusuarnya ini. Jadi, juxtaposisi selatan, utara, timur, dan barat ini, dan kemudian pemandangan mercusuar ini memiliki makna yang signifikan. Dan kemudian pertemuan ini menghasilkan adopsi dari deklarasi. Dan Anda bisa melihat teks ini di situs web dari berjudul dignityforeveryone.org. Selama proses kerja kami dalam deklarasi Punta del Este ini, saya melihat martabat manusia itu seperti pisau lipat Swiss. Yang kita lihat adalah ketika martabat manusia ini dilindungi, maka pembebasan beragama berkembang, dan di mana martabat manusia merosot, demikian pula kebebasan beragama. Di tahun depan, kami berharap untuk menyelenggarakan 2 proyek penting berkenaan dengan martabat manusia ini untuk merayakan 75 tahun Deklarasi Universal HAM. Apabila Anda di antara Anda berminat pada proyek ini, silakan menghubungi kami karena kami masih juga menyusun parameter untuk ini. Yang pertama adalah seruan untuk dialog peradaban mengenai martabat manusia. Ini akan fokus pada apa yang dapat kita pelajari dari satu sama lain untuk menciptakan dan memupuk budaya martabat yang sesuai dengan konteks politik, sosial, dan religius masing-masing. Di mana pun saya berada, saya sering menyatakan bahwa Indonesia memiliki posisi unik untuk memimpin wacana ini, karena konsep Pancasila, saya rasa, dapat dengan mudah diterjemahkan menjadi wacana universal tentang martabat manusia itu. Dan yang kedua, yang akan dilakukan adalah serangkaian konferensi perspektif Islam mengenai martabat manusia. Kita sudah mendengar mengenai itu hari ini, tapi kami percaya bahwa tidak hanya di dalam dunia Muslim, namun juga di Barat masih kurang pemahaman tentang kontribusi Islam, pemikiran Islam bagi pemahaman martabat manusia itu. Salah satu proyek yang kita lakukan adalah kami menyusun buku dengan kutipan-kutipan dari sekitar 100 penandatangan deklarasi Punta del Este tentang apa makna martabat bagi mereka. Dan saya mungkin ingin menyebut 2 hal saja. Rabbi Lord Jonathan Sacks, Rabi utama di Inggris, yang mengatakan bahwa nilai puncak yang kita harus pedulikan untuk memaksimalkan martabat manusia adalah kita sebagai anak Tuhan dari Tuhan yang sama. Dan kemudian citra-citra orang dari berbagai budaya, citra kehangatan, penghormatan keberagaman manusia, mengingatkan bahwa deklarasi ini bukan cuma
soal memiliki argumen yang tepat, namun merupakan ekspresi dari nilai dan kecintaan. Saya berharap bahwa 2023 akan diingat sebagai tahun martabat, serta kita merayakan juga 75 tahun Deklarasi Universal HAM, dan serta kita orang-orang yang peduli dengan hak asasi manusia dan fokus pada wacana HAM itu pada prinsip dasar dan fundamental mengenai martabat bagi semua orang di mana saja dan untuk setiap waktu.